Sorotan selanjutnya, saudara, usai ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan anak, pemilik daycare Wensen School, Meita Iriati, hanya terdiam. Tak ada permintaan maaf yang disampaikan tersangka. Atau ada mau disampaikan, Mbak? Permohonan maaf atau seperti apa, Mbak? Saat ditanya wartawan, tersangka Meita Iriati hanya terdiam. Bahkan Meita juga tidak mengucapkan permintaan maaf atau penyesalan atas perbuatan yang ia lakukan. Meita Iriati merupakan pemilik daycare yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita. Pasca peristiwa penganiayaan di daycare oleh pemiliknya, sejumlah orang tua yang menitipkan anaknya di Wensen School, Cimanggis, Depok akan memindahkan anak mereka. Para orang tua mengaku kaget akan perilaku pemilik daycare yang sempat mereka percayai tersebut. Sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, oh anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu. Kita jadi penasaran. Nah, makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Mas, gitu. akan ada rencana untuk apa? Menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah? Oh, udah pasti, udah stop aja. Inilah Meita Irianti, pemilik daycare yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita di yayasan miliknya yang berlokasi di Cimanggis, Depok. Tak ada ucapan maaf yang disampaikan tersangka. Pelaku hanya terdiam saat dibawa polisi. Meita Irianti ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare miliknya. Polisi menyebut setidaknya ada 2 anak yang menjadi korban penganiayaan, yakni usia 2 tahun dan usia 9 bulan. Kini polisi masih melakukan pendalaman kasus termasuk dugaan adanya korban lain. Korban sampai saat ini yang sudah lapor 2 ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama itu MK, yang kedua itu HW. Ya. Usia yang pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Peristiwa penganiayaan balita di daycare Wensen School, Depok, Jawa Barat terungkap ketika seorang guru di daycare tersebut mendatangi rumah kediaman korban pada 24 Juli 2024. Menurut kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza Pasha, dengan membawa sejumlah bukti CCTV, sang guru menemui ibu korban untuk menginformasikan jika balitanya mendapat penganiayaan sejak 10 Juni 2024. Tua mengetahui sendiri itu baru mengetahui di tanggal 24 Juli, Mas. Jadi sebulan setelahnya orang tua baru mengetahui berdasarkan pengaduan dari guru yang ada di daycare tersebut menghubungi klien kami, mendatangi rumah klien kami, kemudian menjelaskan bahwa anak dari klien kami merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik dari daycare tersebut. Dan juga diberikan beberapa bukti bahwa terdapat penganiayaan tersebut, Mas.